Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021 yang mengambil tema Purna Jiwa, Pranani Wanakarti, Jiwa Paripurna, Nafas Pohon Kehidupan, yang bermakna memuliakan pohon, hutan sebagai sumber kehidupan untuk membangun simponi, harmoni, kesejahteraan hidup dengan jiwa yang maha sempurna. Dan pada sore hari ini bersama-sama akan kita saksikan Rekesedana Harmoni Kajekelot, persembahan Sanggar Seni Santi Budaya Singaraja, Kabupaten Buleleng. Sebelum menyaksikan pagelaran hari ini, dapat kami sampaikan bahwa penyelenggaraan acara ini sudah melalui tahapan protokol kesehatan. Hadirin para pecinta seni yang berbahagia, langsung saja kita akan saksikan Rekesedana Harmoni Kajekelot, persembahan Sanggar Seni Santi Budaya Singaraja, Kabupaten Buleleng. Kepada para penabuh kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Utara tidak akan pernah jadi selatan, timur tidak akan pernah jadi barat, namun timur barat ada dalam satu garis, demikian pula utara selatan, sehingga menjadikan itu tanpa batas dalam kemandirian. Utara gunung sebagai sumber air, air dari gunung akan sampai di laut, walau rasanya tawar dan asin, namun tetap dalam satu jalur. Rasa pasti berbeda, namun tetap satu jurusan. Perbedaan jangan dipertentangkan, namun perbedaan mesti dirajut dalam keharmonisan sehingga hidup ini akan penuh warna. Harmoni Utara Selatan, Harmoni Kajekelot. Penanggung jawab Sanggar, Gus Eka. Bapak Ibu hadirin, terimalah salam hormat Sanggar Seni Santi Budaya Singaraja. Sebagai penampilan pembuka, Sanggar Seni Santi Budaya Singaraja Kabupaten Buleleng akan mempersembahkan Tabu Pemungkah Suara Bang. Tabuh ini dibawakan di setiap awal ngayah megong yang ditabuhkan sebagai tabu pemungkah atau lebih kepada menumbuhkan semangat serta kekompakan penabuh. Suara Bang diciptakan pada tahun 2006 oleh Iwayan Gede Arnawa dengan berisikan teknik pukulan gamelan, dinamika, serta vokal yang sederhana dan singkat, namun penuh arti kebersamaan, semangat berapi-api, dan kegembiraan. Pembina tabu, Ngurah Agung Rizky Restu Aji. Hadirin, kita sambut penampilan pertama, Sanggar Seni Santi Budaya Singaraja. Selamat menyaksikan.
Bapak Ibu hadirin dan para pecinta seni yang berbahagia, selanjutnya yaitu tari Legong Tombol. Legong Tombol lahir di lingkungan Puri Karangasem pada tahun 1950-an yang diciptakan oleh Maestro Legong Iwayan Rindi yang saat itu diiringi oleh gamelan Pelegongan dan Semara Pegulingan. Seiring waktu karena pergolakan politik pasca kemerdekaan Republik Indonesia, tari Legong Tombol mengalami kemadegan dan lalu keluarga Jelantik beserta Iwayan Rindi membawa tari ini untuk ditarikan kembali pada tahun 1959 di Desa Banyuatis yang didukung oleh keluarga Bapak Manikan. Rekonstruksi saat itu berhasil melahirkan Legong Tombol yang baru dengan diiringi oleh perangkat gong kebiar khas Buleleng dengan perpaduan gaya kekebiaran Bali Utara dan Legong Bali Selatan hingga pada tahun 1960-an sempat ditampilkan di Istana Tampak Siring pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Namun sayangnya kembali mengalami kemadegan karena situasi politik saat itu, sehingga pada tahun 2016 tari ini kembali direinterpretasi oleh akademisi Isi Denpasar, yaitu Ida Ayu Wimbaruspawati dalam program desertasi S3 bersama Sanggar Seni Santi Budaya Singaraja. Tari Legong Tombol merupakan simbol dari kewibawaan dan keagungan yang dicerminkan melalui penggunaan tombol atau gelungan dengan hiasan delima konta pada ujung bancangan. Tari ini terlepas dari pakem Pelegongan pada umumnya karena mendapat sentuhan kekebiaran gaya Buleleng Dauh Enjung. Pembina tari Ida Ayu Ketut Widya Utami dan Nimade Ayu Ananda Alicia Putri. Pembina tabuh Komang Agus Sudiartana. Hadirin, mari kita sambut penampilan kedua, yaitu tari Legong Tombol. Selamat menyaksikan.
Bapak Ibu hadirin dan para pecinta seni yang berbahagia, sebagai penampilan ketiga, Sanggar Seni Santi Budaya Singaraja mempersembahkan Tari Nelayan. Salah satu tari karya maestro Bali Utara asal Desa Kedis, Iketut Merdana ini selalu menjadi hal yang kontroversi. Sebuah tari yang unik di zamannya, misalnya menggunakan alunan musik kejawen gerong berbahasa Indonesia, serta kontroversi di masanya karena bertepatan dengan masa revolusi. Saat ini Santi Budaya akan menampilkan sebuah tari nelayan dengan style dangin anjung yang sedikit berbeda dengan tari nelayan pada umumnya. Berdasarkan hasil penggalian kami dari narasumber terpercaya, karena merupakan saksi hidup dan praktisi di masanya, bahwasannya tari nelayan yang diciptakan pada tahun 1960-an ini ditarikan di Dangin Enjung pertama kali di Desa Bukti dengan penari wanita 3 orang yang menarikan tari berkarakter laki-laki. 2 orang dari Desa Kubu Tambahan yaitu Mademas dan Menkunyit, dan 1 orang dari Desa Bukti. Tari nelayan sekali lagi menurut hasil interview kami bahwasannya pada masa penggarapannya Bapak Iketut Merdana dibantu 2 orang seniman, yaitu Bapak Purana dari Desa Bonting dan Wayan Merta dari Desa Bungkulan. Lalu terciptalah sebuah tari nelayan yang akan ditampilkan saat ini. Pembina tari Gede Sumedana, Ida Ayu Ketut Widya Utami, dan Komang Mita Harini. Pembina tabuh Gede Sumedana dan Komang Geri Arnata. Bapak Ibu hadirin, mari kita saksikan tari nelayan.
Hadirin dan para pecinta seni yang berbahagia, penampilan selanjutnya yaitu tabuh kreasi Gora Merdawa. Gora berarti dahsyat dan Merdawa berarti agung. Ketika itu terinspirasi dari beberapa penabuh gong kebiar yang hebat, salah satunya Pak Kumpul serta penabuh reong lainnya dari Desa Pinde, Gianyar. Saat itu pencipta mencoba membuat karya dengan mempergunakan gamelan Banjar dan jalan yang saiznya gede menyerupai gamelan gong kebiar Bali Utara, yang dimana menginspirasi pencipta menciptakan sebuah karya tetabuhan yang berkarakter agung dan menggetarkan. Tabuh ini diciptakan pada tahun 1991 yang dibawakan pertama kali oleh Sekegong Chandra Metu, Banjar dan Jalan, Gianyar. Hadirin, inilah tabuh kreasi Gora Merdawa, persembahan Sanggar Seni Santi Budaya Singaraja. Selamat menyaksikan.
Bapak Ibu hadirin dan para pecinta seni yang berbahagia, setelah kita menyaksikan tabuh kreasi Gore Merdaul, di mana pecinta tabuh kreasi ini adalah Nyoman Winda dan pembina tabuh Iketut Paniriandi. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan puncak pada hari ini, yaitu Tari Trunajaya. Seperti kita ketahui bersama, Tari Trunajaya sudah menjadi salah satu tari kreasi kekebiaran yang sangat digandrungi di Bali. Selain karakternya yang dinamis, keras namun ada sisi lembutnya, selayaknya menggambarkan Truna Bali di zamannya yang sangat energik. Salah satu keunikannya lagi adalah banyaknya style, tidak hanya di Bali secara umum, namun di Buleleng tempat kelahirannya saja terdapat banyak style. Tari yang diciptakan sekitar tahun 1940-an ini memang dibuat oleh Pan Wandres dan disempurnakan oleh I Gede Manik, selalu mengalami perubahan yang menarik karena menyesuaikan dengan karakter murid yang akan diajarkan, sehingga memunculkan berbagai macam bentuk Trunajaya yang baru, namun tetap berpegang pada pakem kekasan Trunajaya. Saat ini Sanggar Seni Santi Budaya mencoba mereinterpretasi sebuah style Trunajaya, baik dari segi tari dan iringan gamelannya, yang mana diproduksi berdasarkan sumber rekaman audio I Gede Manik beserta sekenya pada tahun 1974. Dan tarinya kami reinterpretasikan bersama sang maestro, yaitu Luh Menak dari Tejakula. Perbedaan bukanlah hal tabu, namun lebih kepada melestarikan dan memperkaya kasanah warisan nenek moyang kita, asalkan berdasarkan sumber dan proses yang jelas. Pembina tari, Luh Menak dan Ida Ayu Ketut Widya Utami. Pembina tabuh, Iketut Paniriandi. Hadirin, mari kita sambut Tari Trunajaya. Selamat menyaksikan.
Bapak Ibu hadirin dan para pecinta seni yang berbahagia, demikian tadi telah kita saksikan bersama Rekasadana Harmoni Kajekelot persembahan Sanggar Seni Santi Budaya Singaraja Kabupaten Buleleng. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya dan akhirnya acara kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.